Bismillahirrahmanirrahim. Wali santri juga dari Batam tadi ya, Masya Allah. Jadi begini masalah orang tua. Yang terpenting, yang harus kita hadirkan di hati kita adalah apa yang paling disenangi oleh orang tua. Jangan mentang-mentang misalnya rumah kita lebih sempurna, lengkap dengan perangkat-perangkat, perabot dan sebagainya, pelayan dan sebagainya. Lalu orang tua kita paksa ke rumah kita, belum tentu. Kadang orang tua lebih nyaman di tempat tinggalnya dari masa mendidik Anda, masa kecil mereka, beliau. Sehingga kita menemukan orang tua itu dibawa ke anaknya, biarpun rumahnya lebih megah, nggak mau. Lebih mewah, lebih senang di rumahnya yang setengah gubuk, tapi ada banyak kenangan, banyak keindahan, masa kecil Anda dan seterusnya. Maka tidak bisa kita pastikan harus dibawa ke rumahnya anak, atau anak harus ke tempatnya sang ibu. Kita tidak bisa memastikan. Lihat saja bisa melalui mengirim orang untuk diskusi, ngobrol, berpura-pura atau bertanya, ibu pengen di sana atau bagaimana. Apa yang beliau pilih itulah yang paling kita ikuti. Belum tentu dibawa ke rumah kita yang mewah menjadi senang, belum tentu. Kadang gelisah. Gelisah karena beliau biasa dengan aktivitas yang menjadikan beliau semakin sehat. Dengan biasa, dengan mungkin kalau di rumah kita dengan kompor gas yang sudah sangat serba otomatis, tapi beliau lebih nyaman dengan kayu bakar yang asapnya pun dianggap sebagai aroma yang mengingatkan kembali kepada kenangan dulu waktu mendidik Anda masa kecilnya. Ya. Jadi kami harap orang anak-anak ini jangan egois. Jangan pastikan kita harus ke tempatnya sang ibu, belum tentu. Jadi harus difahami betul, apa sih yang menjadikan ibu paling senang. Maka mungkin kalau kita ingin menawarkan di rumah kita, kita beri gambaran, ibu lagi sakit, ibu pengennya di mana? Kalau ibu ingin di rumah ada semuanya gini. Saya punya kisah, Umi sama abah saya nggak langsung mau dibawa ke Cirebon. Sampai setelah 4 atau 5 tahun itu kita merayu. Bukan sekedar merayu, kan di sana juga ada saudara, rebutan juga, kan begitu. Karena ada rebutan, jadi tidak langsung mau begitu. Nah, kemudian yang jelas apa yang paling disenangi oleh ibunda? Nah, kalau ibundanya lebih senang untuk kita bawa ke kota, ke tempat tinggal kita bawa mungkin dengan cara itulah beliau lebih senang dan terawat. Nah, itu. Akan tapi kalau beliau lebih senang di sana sebagai seorang anak, ya bertanya, kalau memang ibunya merindukan kita dekat dengannya, nggak ada, kita hendaknya punya waktu untuk itu. Cuman kadang juga orang tua nggak begitu, lebih senang melihat anaknya sukses daripada anaknya dekat di sampingnya. Makanya tidak bisa dipukul rata. Seperti saya, ibunda saya, tidak senang saya duduk di tempatnya beliau waktu itu. Nggak meminta pulanglah ke rumah Anda. Yang penting aku melihat kamu berjuang dan berjuang. Selesai. Hanya dengar beritanya saja. Tidak pengen sih kita. Ini kan beda cara orang. Bisa jadi seorang ibunda senang. Sudahlah nak, kau di situ saja. Kau mencari nafkah, biasa biayai adik-adikmu, saudaramu. Bisa lebih senang begitu. Cuman bantuan tetap saja berjalan. Mungkin fasilitas. Karena kita bekerja, kita siapkan susternya, perawatnya kita ini. Begitu. Jadi enggak. Yang penting apa? Kita lihat kesenangan ibunda kita seperti apa. Jangan dipaksa. Dibawa ke kota, rumah yang megah, sakit tambahan nanti. Stres. Kenapa? Urusan kenyamanan mentalnya, psikologinya. Jadi tidak bisa kita pastikan seperti itu. Makanya siapapun kadang ada bertanya, Buya, saya pengen bawa anak ibu saya, tempat saya kan banyak. Saya sendiri dokter, ibu saya bukan. Cuman nggak bisa paksain. Tapi saya kan punya tugas. Mungkin ibumu sangat senang mendengar kamu sudah sukses menjadi seorang dokter. Tinggal sisihkan bahkan seluruh hartamu kalau diminta kasihkan ibundamu. Dan ibunda tidak akan minta seperti itu. Maksudnya apa? Curahkan perhatian maksimal, pelayanan, perawatan dan sebagainya. Telepon, video call setiap hari dan sebagainya, kamu bisa datang. Pastikan ada yang merawat beliau. Bisa jadi seperti itu. Jadi nggak bisa disamakan ya. Nah, gitu. Adapun kisah Nabi Yakub adalah, ini juga kisah lain. Ada makna pendidikan. Karena apa? Ini adalah kisah Nabi Yakub Nabi Yakub sudah mengerti, sudah bisa mencium. Dan Nabi Yakub dengan wahyunya, Nabi Yakub sudah bisa mencium, sudah tahu. Bahkan dalam perjalanan, sebagian orang mengatakan Nabi Yakub sudah tahu itu semuanya. Akan tapi di situ ada pendidikan. Untuk menjadikan anak-anak Nabi Yakub itu sampai kepada puncak keinsafan itu, tidak bisa dimanja, bahkan kalau dipanggil seorang raja enam. Bisa saja mereka malu datang nanti.
Karena merasa pernah, bagaimana aku akan datang ke Yusuf yang pernah aku mau bunuh. Tidak, aku gak ikut abah, dan berantakan, ribut semuanya nanti. Tapi ini adalah kebijakan Nabi Yusuf, lihat. Karena sama-sama Nabi, wahyu semuanya. Akhirnya diberangkatkan. Sehingga saudara-saudara gak ngerti ini mau kemana. Contohnya Pak Yusuf, sudah masuk situ gak bisa keluar lagi. Kumpul. Coba kalau dengar dari awal, bisa saja malu. Ya Allah, oh Yusuf. Jadi yang itu adalah yang aku ceburkan dulu. Enggak, aku malu, bisa saja nggak berangkat. Ada hikmah di balik ini semuanya. Nah, itu bukan berarti Nabi Yusuf tidak beradab. Kisah Nabi Yusuf adalah kembali kepada yang kami sampaikan sesuai dengan kepentingannya seperti apa. Jadi bukan berarti harus Nabi Yusuf sungkem kepada Nabi Yakub. Dan ini pun bukan Nabi Yakub sungkem akan bertemunya Nabi dengan Nabi, membawa anak-anaknya pernah sesat kepada kebenaran. Seperti itu. Dan juga ibunda tadi yang sakit, saya kembalikan kepada Nabi Yakub. Ibunda ada yang sakit, seharusnya itu nanti menjadi sebab bertemunya saudara dengan saudara. Sehingga di saat mungkin sama berjauhan itu semakin berlomba semuanya. Jadi begini bahasa kita. Kalau kita tidak bisa dekat dengan ibu, tapi kita bisa dekat dengan harta kita. Mungkin kita ngomong kepada adik-adik. Adik-adik, jatah saya ya. Apa bang, jatah apa? Jatah obat semuanya saya. Enggak bisa dong bagi-bagi, sampai rebutan nanti anak. Bukan jatah rebutan waris yang ingin rebutan, bukan. Jatah merawat, membiayai semuanya. Jadi ini fungsi ibunda yang solehah akan selalu punya fungsi mempertemukan saudara persaudaraan. Nah, maka Nabi Yakub seorang nabi yang soleh akan menjadi sebab pertemunya persaudaraan. Ibunda kita hendaknya menjadi sebab bertemunya persaudaraan, bukan menjadi sebab permusuhan. Maka kita dukung dalam hal-hal semacam ini. Yaitu kita sama-sama sering diskusi dengan kakak, kak gimana kak ngobrol, adik ngobrol dengan saudara, sering telepon. Selama ini mungkin kita jarang berkomunikasi, tapi bisa saling berkomunikasi, membuat grup. Yuk kak, kita buat grup baru. Grup apa ini? Grup ngerawat ibu deh, paling enggak setiap hari ada nanya, telepon jadwalnya pagi, siang, malam, biarpun kita berjauhan semuanya, tapi paling enggak ibu dengar anak-anaknya, dan kita berjanji deh, jangan cerita yang enggak-enggak, bilang kalau kita senang, kita sukses, kita ini gimana. Nah gitu. Kemudian yang paling punya kesempatan datang duluan, ya deh, Masya Allah, sampaikan salam. Wah ini. Kemudian yang datang duluan bukan malah mencaci, ini abang nggak pernah datang. Enggak, ibu, abang lagi sibuk, tapi ya abang juga kangen sama ibu. Ibu langsung bilang, sudah enggak usah, biar di sana aja lah. Bisa begitu. Rumah, jadi indah. Ibu menjadi sebab bertemunya saudara dengan saudara saling cinta. Seperti Nabi Yakub. Dengan datangnya Nabi Yakub dan juga atas perintah Nabi Yusuf menjadi sebab bertemunya akhwatu Yusuf, saudara Yusuf dengan Nabi Yusuf. Indah semuanya menjadi ahli surga semuanya. Wallahu a'lam bishawab.